no gold is not enough. Di suasana hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-19 tahun, Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Andes Haji Budi Budiman, turun ke lapangan usai upacara di Balai Kota pada Sabtu 17 Oktober 2020 untuk menyerahkan uang bantuan kepada warga pemilik rumah tak layak huni atau yang disingkat RTLH sebesar Rp17.500.000 yang merupakan salah satu program dari Bantuan Amil Zakat atau Basnas Kota Tasikmalaya. Dihadiri pula Camat Kecamatan Mangkubumi Dahlan Arifin SIP, Lurah Kelurahan Karikil Ijang Saepullah SPD, anggota Basnas, TNI Polri, RW dan RT Sirnagalih yang berlangsung di Kampung Sirnagalih, RT 3 RW 6 Kelurahan Karikil Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Sementara itu Lurah Kelurahan Karikil Ijang Saepullah SPD di wilayahnya itu tercatat telah mendapat bantuan juga berupa bantuan rumah susun sebanyak 30 unit rumah. Lurah itu mengucapkan terima kasih atas perjuangan RT dan RW, juga LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang ada di kelurahannya itu. Tentang kegiatan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kelurahan Karikil, Mangkubumi, kami dari kelurahan kemarin ada bantuan rumah susun yang di Tirahu yang sebanyak 30 rumah sampai bulan Oktober untuk 30 rumah, di mana ada warga yang tidak terakomodir ya, lewat RT RW-nya mengajukan warga yang tidak terakomodir yang 3 orang tersebut yang dari Bangka Barat, Muncul dan Sinagalih ya. Gitu. Alhamdulillah bantuan itu diajukan kepada BPBD dan ke Bajnas. Akhirnya Pak Wali Kota merealisasikan bantuan tersebut, di mana bantuan RTLH dari Bajnas itu yaitu bantuannya itu sebesar Rp 17.500.000. Sama juga dengan bantuan Butirahu juga sama. Alhamdulillah warga yang tadinya kecewa tidak terakomodir itu mengucapkan terima kasih atas perjuangan RT RW dan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di kelurahan, termasuk forum RT RW ya, membantu kami untuk mendorong agar yang tidak terakomodir itu mendapat bantuan RTLH. Selanjutnya mungkin diharapkan masyarakat itu membantu dengan cara swadaya, karena uang 17.500.000 itu tidak mencukupi untuk membangun. Ya, diharapkan masyarakat membantu. Itu pun RT RW-nya sebelum kami usulkan diharapkan membantu swakelolanya begitu. Camat Kecamatan Mangkubumi Dahlan Arifin SIP sangat mengapresiasi atas atensi atau perhatian dari Wali Kota Tasikmalaya yang telah menyambangi kecamatannya tersebut. Dahlan menambahkan penyerahan tersebut sebagai amanah kepala daerah kepada masyarakatnya. Dia bersyukur hal itu bisa terrealisasikan walau waktu yang relatif singkat dan bertindak cepat memperhatikan warganya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku aparat di tingkat Kecamatan Mangkubumi dengan kunjungan Pak Wali memberikan bantuan sosial kepada warga yang musibah atas nama warga masyarakat. Sangat mengapresiasi sekali atas atensi serta perhatian dari Pak Wali Kota untuk memberikan bantuan. Yang namanya bantuan barangkali ini sebagaimana amanat Pak Wali Kota. Jadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah bisa memberdayakan potensi yang ada di lingkungan masyarakat Karikil
karena bagaimanapun juga ini namanya bantuan stimulus, bukan yang punya hajat. Mudah-mudahan ya melihat pengalaman baik kami panitia pembangunan masjid juga bisa memberi motivasi kepada masyarakat untuk berbuat baik, berfastabiqul khairat dalam bentuk sarana ibadah. Kami juga kemarin di kegiatan keracunan warga, di sini ada satgas yang sifatnya ad hoc, bisa menghimpun potensi berpartisipasi masyarakat dengan nilai yang cukup besar untuk warga masyarakat. Apalagi ini yang sifatnya kepada lebih sosial di masyarakat, barangkali warga masyarakat di Kecamatan Mangkubumi umumnya, khususnya di lingkungan Kelurahan Karikil, banyak agdia yang punya atensi, punya perhatian kepada ibu yang kena bencana. Mudah-mudahan dengan stimulus tersebut semua warga ikut bergerak, baik dalam bentuk tenaga, dalam bentuk sarana, juga dalam bentuk finansial. Mudah-mudahan harapan kami ke depan dengan kondisi seperti ini, semua warga masyarakat bisa berpartisipasi dan ibu yang 2 warga ini kena musibah bencana bisa layak hidup dengan sarana yang dimiliki oleh ibu. Di sini yang kita usulkan ada 3, cuma yang diberikan langsung oleh Pak Wali Kota ada 2, yang satu oleh Pak Wakil Wali Kota di Pangkalan Barat tadi pagi lebih dahulu. Semua terrealisasi Pak ya? Alhamdulillah dengan waktu yang relatif singkat dari pemerintah kota melalui Basnas bisa bergerak cepat dan bisa memperhatikan warga kami di Kecamatan Mangkubumi, khususnya di Kelurahan Karikil. Salah satu warga penerima RTLH yang bernama Komara menceritakan kronologis rumahnya itu, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu lalu, yang disebabkan hujan deras disertai angin, menyebabkan rumahnya yang lapuk itu mengkhawatirkan, diikuti dengan genteng-gentengnya yang mau rubuh. Komara bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kota Tasikmalaya yang telah membantu masyarakat sepertinya. Ia menilai bahwa kinerja pemerintah Kota Tasikmalaya cukup cepat tanggap dan langsung dikoordinasikan oleh semua pihak. Tutupnya. Waktu ada hujan hari Sabtu, ada hujan, angin. Sebab ini tadinya udah Lapuk? Ya, ada angin jadi itunya roboh gitu. Genting-gentingnya roboh. Sekeluarga 3 orang. 3 orang? Ya. Ibu suami masih ada ya? Ada. Anak berapa Bu? 1. 1. Ya alhamdulillah gitu ya. Ada dari pemerintahan udah membantu ke masyarakatnya gitu. Jadi cepat tanggap Pak. Cepat tanggap ya. Pas waktu kejadian pas malam itu malam Sabtu atau malam Minggu ya lupa lagi. Begitu roboh jadi RT RW langsung semua datang ke sini, ada Bajnasnya juga gitu. Jadi semuanya langsung gitu. Besoknya langsung dikoordinasikan dengan semua pihak gitu, langsung. Baik. Jadi mengucapkan terima kasih Bu ya. Iya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu. Terlihat Wali Kota Budi memantau lingkungan dan melihat kondisi rumah tersebut yang nantinya akan direnovasi sambil bercengkrama bersama warga penerima bantuan RTLH itu. Wali Kota Tasikmalaya mengatakan kegiatan tersebut adalah bagian dari Hari Jadi Kota Tasikmalaya yang ke-19, di mana kegiatan tersebut sudah rutin dilakukan. Budi berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa meringankan pemilik rumah dan uang tersebut betul-betul bisa bermanfaat. Budi menghimbau kepada agnia-agnia agar juga turut andil membantu dalam rangka meringankan warga yang kurang mampu. Jadi kebetulan momentum Hari Jadi Kota Tasikmalaya, kita banyak kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan sosial dan ini sudah rutin kita laksanakan, dan hari ini ada beberapa penghargaan kepada masyarakat termasuk juga bantuan sosial yang masuk ke pemerintah, karena usulannya juga dari masyarakat juga mendadak gitu kan, karena kondisi juga mungkin tidak
direncanakan dari awal karena biasanya ada program RTLH. Program RTLH kita kan sudah jelas by name by address, penerimaannya sudah jelas kan 1 tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi ini belum termasuk dalam daftaran yang ada RTLH, sehingga kami berkoordinasi dengan Basnas Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah hari ini ada 4 kalau nggak salah ya RTLH yang bisa kita bantu untuk masyarakat. Nilainya 17.500.000. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban bagi pemilik rumah. Dan tadi alhamdulillah Pak RT-nya hadir, Pak RW-nya hadir, Pak Lurah juga camat hadir, supaya nanti uang bantuan dari Basnas ini betul-betul bisa bermanfaat. Lalu juga dikoordinasikan, juga mungkin saja uang ini mungkin tidak cukup gitu kan, tetapi dengan kerjasama ya, gotong royong, ini jadi stimulan lah ya. Jadi dana ini, bantuan ini berdana stimulan. Mudah-mudahan saya yakin di sini banyak agnia ya bisa ikut membantu meringankan, sehingga ini betul-betul manfaat ya. 17,5 juta mana yang jadi prioritas seperti program-program RTLH yang lainnya. Jadi nanti seperti gotong royong hari Jumat atau hari apa, ngebongkar ini bisa oleh warga semua barang-barang, artinya meringankan biaya sehingga uang yang ada itu betul-betul lebih kepada barang-barang material yang bisa dipasang gitu kan. Itu aja ya. Apakah ada tambahan ke selanjutnya Pak? Ya kalau kita sudah biasa rutin sebetulnya ya, ada program LTLH yang memang kita cukup hampir 1 tahun ini juga hampir 1.000 lah RTLH program ya. Lalu juga ada program-program lain. Kalau bicara Basnas kan ada beberapa asnaf kan, kita hanya mengusulkan ke Basnas kalau ini memenuhi syarat bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin kan. Ada yang fisabilillah, ada yang bantuan ke tempat sarana ibadah karena ada panitia yang punya kewajiban keluar gorim dan lain sebagainya, bisa itu sesuai daripada 8 asnaf yang memenuhi syarat dari penerima zakat gitu kan. Untuk RTLH sendiri di Kota Tasik ada berapa ribu Pak? Kalau RTLH ini data di Perwaskim gitu kan, kurang lebih ya 1000-an ada gitu kan, bantuan itu termasuk dari provinsi, dari pusat juga ada ya program. Jadi sudah banyak sebetulnya kalau kita program LTLH dari pertama saya sebagai wali kota ini mungkin lebih dari 5.000 gitu kan. Kalau di data-data itu tiap tahun kita selalu ada program-program RTLH, baik yang dari APBD maupun dari bantuan provinsi, termasuk juga program dari Kementerian PUPR ada kita usahakan. Berbeda kita hari jadi Kota Tasikmalaya tahun ini karena situasi pandemi Covid kita sangat membatasi. Biasanya ada kegiatan karnaval ya, rangkaian acara itu panjang biasanya 1 minggu. Hari ini karena kita membatasi ya, kita hanya melaksanakan upacara tadi pagi dan kemarin paripurna itu saja. Lalu kegiatan paling bakti sosial bagi masyarakat. Himbauan bagi masyarakat intinya kita tasakur binimah lah. Tema kita tahun ini, tema daripada hari jadi Kota Tasikmalaya adalah bersama mencinta Kota Tasikmalaya. Di sini bersama mencinta Kota Tasikmalaya, artinya mencintai Kota Tasikmalaya. Makanya bagaimana kita mendorong partisipasi masyarakat. Makanya ada kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan gitu kan. Ada Gema Madani dan sebagainya, itu program-program kita. Tujuannya selain pemerataan pembangunan juga bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan melalui partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Harapan kami kalau partisipasi masyarakat tinggi, pemberdayaan masyarakat tinggi, akan ada rasa memiliki, ada spirit memiliki pembangunan. Sehingga ada rasa cinta ya terhadap hasil-hasil pembangunan yang sudah kita lakukan bersama. Kalau kita terlibat langsung pasti ada rasa memiliki tinggal, sehingga akan menjaga hasil-hasil pembangunan yang ada. Nah itulah, selain cinta sesama ya kan, tentu dalam situasi Covid hari ini justru rasa cinta kebersamaan ini harus kita bangun, kita pupuk, karena masih banyak saudara kita yang terpapar Covid. Banyak juga agnia yang punya kemampuan. Disinilah kita berbagi ya, kesalihan sosial diharapkan hadir di tengah-tengah dalam situasi Covid semacam ini. Alhamdulillah Basnas Kota Tasikmalaya, dan salah satunya adalah zakat profesi dari ASN Kota Tasikmalaya ini ya, cukup lumayan, cukup besar, dan terima kasih kepada ASN Kota Tasikmalaya yang telah menyisihkan melalui zakat profesinya, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Kota Tasikmalaya ya. Terima kasih ya.